اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci bersih. Itulah sucinya Allah sendiri. Itulah yang dimaksud mengabdi dan menyembah. Maka ada gunanya kita diciptakan ketika kita bisa kembali kepada Allah. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sudah uluk salam di atas. Maaf baru bisa menjawab. Alhamdulillah, kira-kira ada yang mau naik. Biasa, hujatan itu biasa. Kenapa? Karena belum tahu dan belum kenal. Coba mereka sudah kenal, ya tak akan menghujat lagi. Biasalah, itu semua lumrah. Di dalam kehidupan ini ada kebaikan, ada keburukan. Bila kita sudah saksikan bahwa yang bisa berbuat begitu hanya uripe Allah, maka tak akan ada api-api lagi yang ada di dalam dada kita. Maka dari itu tujuan kita hidup di dunia itu agar ada gunanya di sisi Allah. Maka lepaskanlah api-api yang di dalam dada ini. Lepaskanlah jin-jin yang ada di dalam dada ini. Maka bila sudah lepas jin dan yang ada di dalam dada ini, maka
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu atau sesungguhnya pengabdian itu hanyalah untuk melindungi manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji dan mungkar bagi manusia itu bila manusianya masih kepanasan di dalam neraka, pasti ending apa yang dilakukannya serba keji dan serba kemungkaran. Tidak ada damainya hatinya sama sekali. Kenapa? Karena kepanasan. Tolong, 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 begitu di dalam dadanya. Namun bagi orang-orang yang sudah bisa melepaskan api yang ada di dalam dadanya, enjoy saja. Kenapa? Karena yang disaksikan apapun bentuk persaksiannya, baik itu melihat keburukan ataupun kebaikan, khairihi wasarihi minallah. Kebaikan dan keburukan hanya dari Allah. Allah bisa mematikan, Allah bisa menghidupkan. Jadi Allah ada di kanan, ada di kiri, Allah ada di belakang, ada di depan. Allah serba meliputi segalanya. Maka dari itu bila ingin ada gunanya kita diciptakan ini, ya kembalilah kepada Allah. Itulah gunanya kita diciptakan, itulah gunanya kita diwujudkan, itulah gunanya kita diadakan di dunia ini hanya untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan hanya Allah ketimbang manusianya di dalam dadanya. Bila di dalam dadanya manusia hanya menyaksikan dirinya yang berkuasa, ya panas mas bro, ya itulah barangnya neraka jahanam itu. Moga ada yang mau naik, kita mudzakarah. Siapa tahu dengan mudzakarah menambah kepahaman kita kepada Allah. Ini ada tepingan, Rasulullah paling makrifat, ahli makrifat, tapi beliau bukan begitu cara mengajarnya. Memang Rasulullah itu siapa sih? Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu lambang kiasan hati manusia yang kembali kepada Tuhannya. Kanjeng Nabi Muhammad itu lambang dan kiasan orang-orang yang sudah menghamba kepada Allah. Ya itulah makrifatullah. Ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi atas dirinya, ketika manusianya sudah tak berlaku lagi di dalam hatinya yang ada hanya Allah, sama dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah Rasulullah, orang-orang yang dikuasai manusia yang berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi makrifatullah itu ya hanya Allah yang makrifat. Kita manusia tidak makrifat apa-apa kecuali kita hanya diperjalankan, kita hanya dihidupi, kita hanya diaktivitaskan. Itulah innamal a'malu binniyah, apapun yang kau kerjakan awali dengan niat, yakni lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya engkau tak jadi Tuhan yang bergentayangan, yang merampas kekuasaan Allah di dalam dadamu. Jadi hakikat makrifatullah itu ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, sudah tidak tahu apa-apa lagi, sudah tidak hidup lagi, sudah tidak wujud lagi, sudah tidak berilmu lagi, semuanya berpulang kepada Allah. Ya itulah makrifatullah. Mana ada manusia yang makrifat? Tidak ada manusia yang makrifat. Wong benda mati kok makrifat. Mana ada baju makrifat. Bila baju yang saya pakai ini bisa makrifat, ya tentunya baju ini tidak mau lepas dari saya. Bajunya selalu tampil. Bila baju ini makrifat, ya tak akan bisa saya copot. Jadi yang makrifat itu bukan bajunya, tapi yang memakai baju inilah yang makrifat. Sedang bajunya nerimo ing pandum. Itulah yang dimaksud Rasulullah, ngikut apa katanya Allah. Begitu Kang Mas. Walau masih cari makan
Yang enak itu bukan makrifat. Makan enak atau ndak enak kalau ndak ada uripe Allah, apakah ada makan enak atau ndak enak? Adanya makan enak atau makan ndak enak kalau ndak ada uripe Allah, ya ndak ada semua. Jadi yang mengadakan makan enak, yang mengadakan makan ndak enak, ya Allah, bukan manusianya yang jadi Tuhan atas enak dan ndak enak. Jadi tergantung manusianya menilai. Bila manusianya masih merasa dirinya yang ada, seolah-olah hanya manusia yang berkuasa atas enak dan tak enak. Akan tetapi bila hanya Allah yang berkuasa, enak tak enak podo wae. Kenapa? Manusianya sudah nerimo ing pandum apa yang diberikan Gusti Allah, apa yang diberikan oleh Allah sudah diterima dengan rela dan ridho. Itulah hati yang damai, hati yang bahagia. Begitu Kang Mas. Monggo silakan, ada apa lagi? Ada yang naik bentuman. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari manakah gerangan Kang Mas? Dari Tulungagung. Alhamdulillah. Monggo, apa tanggapan dan yang mau disampaikan? Mungkin ada ilmu-ilmu yang tersembunyi yang bisa kami dengar semua di room ini. Monggo Kang Mas. Ngopi-ngopi. Terus monggo. Nggih, monggo Kang Mas. Mungkin ada tambahan-tambahan untuk kita semua. Silahkan. Niku. Nggih. Dalam beramal niku yo kali selalu minta. Kok agak putus-putus Kang Mas suaranya. Halo. Ya. Gimana diulang? Niku dalam menjalani hidup ini nafsu ini selalu setiap saat meminta bagian. Iya. Selalu, ya menurut saya itu gimana Gus cara untuk meminimalisir itu semua. Ya, untuk meminimalisir itu semua, ya jangan jadi Tuhan manusianya. Bila manusianya masih menjadi Tuhan atas segala ciptaan-ciptaan yang dikerjakannya, selamanya tak ada celah Allah berkuasa atas manusianya. Manusianya jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya, yang seolah-olah bisa mengatur-ngatur dirinya, yang seolah-olah bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Iya kan Kang Mas? Iya. Tapi ada ini Gus. Iya. Umpama dalam sebuah amal ini tetap akunya hamba ini selalu merongrong motori ya. Nah kemudian di sana ada sebuah pengertian bahwa yang menggerakkan rongrongan itu sendiri ya Mbak Dewi kuwi. Terus Gus. Bagi manusianya yang sudah sadar bahwa manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud, bila Anda sudah menyadari itu, apalagi yang ditakuti? Wong manusianya ndak jadi Tuhan kok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه